Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryana, NIM 1931041091, jurusan PJKRC 2019. Jadi saya akan menjelaskan bagaimana cara pencegahan dan perawatan cedera pada olahraga bela diri. Jadi olahraga bela diri merupakan salah satu bentuk pertahanan diri yang sudah dikenal zaman dahulu. Selain sebagai pertahanan diri, bela diri juga dipelajari sebagai pengolahan tubuh untuk menjaga kesehatan. Menguasai olahraga bela diri membuat kita siap dengan jurusan pembelaan diri, siap secara fisik maupun mental. Bela diri biasanya dipersiapkan untuk serangan-serangan yang mengancam keselamatan diri. Sedangkan menurut dalam buku Jago Bela Diri 2020 oleh Muhammad Sahrial, olahraga bela diri adalah perpaduan aktivitas fisik dengan unsur-unsur seni, teknik membela diri dan olahraga serta olah batin. Ada berbagai jenis bela diri yang saat ini dikembangkan. Beberapa di antaranya memang sudah ada sejak dahulu dan menjadi budaya turun-temurun. Jadi jenis-jenis olahraga bela diri itu seperti pencaksilat, karate, judo, krav maga, muay thai, taekwondo, kungfu, aikido, jujutsu, dan Brasilia jiu. Teknik dalam bela diri berdasarkan buku Seniman Bela Diri 2015 oleh Ben Harjo. Olahraga seni bela diri memiliki beberapa teknik dasar, yaitu yang pertama kuda-kuda. Kuda-kuda dalam olahraga bela diri merupakan sikap sedia seorang pelaku bela diri dengan memposisikan kaki ke depan, ke samping atau serong, tergantung jenis kuda-kuda yang dilakukannya. Kuda-kuda merupakan sikap penting karena teknik ini seperti serangan atau tangkisan yang dipotong oleh teknik kuda-kuda yang benar. Yang kedua yaitu tendangan. Tendangan adalah serangan yang dilakukan menggunakan kaki dan tungkai sebagai komponen penyerang. Tendangan menjadi salah satu teknik untuk mendapatkan poin dalam pertandingan. Yang ketiga yaitu pukulan. Pukulan adalah serangan yang dilakukan dengan tangan dan lengan sebagai komponen penyerang. Pukulan mempunyai berbagai macam jenis dan variasi sesuai aliran dan jenis bela diri masing-masing. Fungsi dasar bela diri. Adapun fungsi dasar bela diri yaitu yang pertama, fungsi dasar yaitu bekal menjaga keselamatan diri dari pertarungan, untuk menjaga kesehatan fisik, mengendalikan lawan, melumpuhkan lawan dengan tempo yang tidak terlalu lama, dan sebagai pertahanan diri, memiliki sikap mental yang tangguh dan tidak gampang menyerah, memiliki semangat juang tinggi, menerapkan sikap disiplin dalam kehidupan sehari-hari, dan memahami seni budaya dan karakter masyarakat. Pertolongan pertama dan perawatan cedera pada olahraga bela diri. Setiap orang pada waktu berolahraga selalu dihadapkan dengan cedera, dan cedera ini dapat mengganggu aktivitas sehari-hari, bahkan bisa berkaitan sangat fatal sehingga tidak dapat melakukan aktivitas sama sekali selama berminggu-minggu. Penyebab cedera olahraga adalah trauma atau ruda paksa, secara langsung mengenai pada jaringan lunak yaitu kulit, otot, tendon, dan ligamen, maupun tidak langsung mengenai pada jaringan keras yaitu tulang. Trauma ini dapat terjadi dikarenakan oleh dua hal, yaitu faktor overuse, sindroma penggunaan yang berlebihan, dan faktor lingkungan seperti suhu, cuaca, ketinggian, dan kedalaman. Pada umumnya cedera olahraga banyak disebabkan oleh beberapa faktor overuse. Olahraga bela diri adalah salah satu olahraga yang bertujuan untuk meningkatkan kebugaran jasmani, seni, dan tubuh, dan keterampilan untuk membela diri dari serangan musuh.
Olahraga itu termasuk kategori olahraga body contact. Oleh karena itu, olahraga pencaksilat ini sering terjadi cedera dibandingkan dengan olahraga non-body contact. Cedera yang sering dialami oleh atlet bela diri biasanya mengenai pada daerah sendi kaki dan lutut, tungkai, lipatan paha, dada, dan pinggang. Cedera ini biasa terjadi disebabkan oleh faktor operus. Cedera atlet bela diri. Faktor yang berpengaruh pada cedera olahraga bela diri yaitu yang pertama, secara umum pemula atlet atau pelaku olahraga yang belum berpengalaman. Yang kedua, kurangnya pemanasan dan pendinginan. Yang ketiga, teknik yang salah. Yang keempat, permainan kasar atau full fly, dan wasit pelatih instrumen yang tidak kompeten. Lelah atau fatigue dan atau tidak fit. Cedera olahraga sebelumnya yang tidak tertangani sebelumnya. Cedera olahraga sebelumnya yang tidak tertangani sebelumnya. Kondisi lapangan dan atau udara yang jelek. Peralatan yang jelek atau kurang sempurna. Yang kedua, secara khusus pada cedera operus, faktor ekstrinsik. A. Kesalahan latihan, teknik yang salah, teknik dan antisipasi yang salah, lelah, waktu yang berlebihan atau istirahat terlalu pendek, jarak yang berlebihan atau overdistance, repetisi dan atau internas yang berlebihan, lapangan yang menanjak atau berbukit. B. Permukaan tempat latihan seperti keras, lembek atau halus, miring dan miring. C. Peralatan yang tidak pas. D. Kondisi lingkungan, misalnya terlalu panas. Faktor intrinsik. A. Malignant, bentuk yang tidak normal, pronasi yang berlebihan kaki, kolum formasi yang interversi, dan kelainan ortopedik lainnya. Leg ligament dispari atau panjang tungkai yang berbeda, imblasan dari otot, kelemahan otot, flexibility kaku atau terlalu lentur, keterampilan motorik rendah, dan kesegaran fisik rendah. Oleh karena itu, dengan adanya faktor yang berperan secara umum dan secara khusus karena operus berdasarkan dari faktor ekstrinsik dan intrinsik menyebabkan cedera. Yang pertama, scarring tingkat 1 sampai 3 pada tungkai, selangkangan dan lengan. B. Scarring tingkat 1 sampai 4 pada sendi kaki, lutut, punggung, tangan, siku, dan bahu. C. Hematoma pada darah, tungkai bawah dan lengan bawah. D. Stress fracture pada pergelangan kaki, lutut, dan tangan. E. Kram pada tungkai dan perut. Pertolongan pertama dan perawatan cedera pada bela diri. Pada cedera yang baru saja terjadi, hal penting adalah evaluasi awal tentang keadaan umum penderita. Apakah ada gangguan pernafasan, apakah ada gangguan peredaran darah, dan apakah ada gangguan kesadaran. Trauma untuk menentukan apakah ada keadaan mengancam kelangsungan hidup penderita. Bila ada, maka tindakan pertama harus berupa upaya untuk menyelamatkan jiwa. Bila tidak ada yang membahayakan jiwa atau bila hal tersebut telah teratasi, upaya yang bisa dikerjakan pada keadaan cedera akut adalah dengan tindakan yang disebut dengan R atau reset atau istirahat, I atau ice terapi dingin, dan C kompresin atau penekanan, dan A elevation atau pendinginan atau daerah cedera.
Adapun contoh-contoh dari cedera olahraga bela diri, yang pertama yaitu nyeri daerah sendi panggul. Penyebabnya yaitu gerakan memutar mendadak, gerakan memutar melebihi batas, keregangan maksimal, benturan pada waktu mendarat dengan kedua tangan lurus, dan benturan tungkai tidak anatomis, salah satu tungkai panjang atau pendek, besar atau kecil. Penanganannya yaitu umum atau RICES atau reset istirahat pada daerah yang luka diistirahatkan dari aktivitas agar tidak terjadi peluasan atau bertambahnya cedera. I atau AIS pemberian aplikasi S. Pada daerah yang cedera diberikan S agar pendarahan tersebut terhenti, mencegah pembengkakan dan mengurangi rasa nyeri dengan cara dikompres. C atau kompresin bebat atau balut tekanan. Pada daerah yang luka cedera diberikan balut tekanan agar cairan darah bebas dapat diserap oleh jaringan yang sehat, membantu pembuangan cairan sinovial yang berlebihan. E atau elevation, peningkatan pada darah yang cedera diangkat lebih tinggi daripada posisi jantung agar bengkak, cepat dikompres dan tidak terjadi pendarahan hebat. Sedangkan penanganan khususnya yaitu fisioterapi seperti terapi masase, terapi stimulasi listrik, terapi panas dan terapi latihan dan lain-lainnya. Contoh yang kedua yaitu nyeri daerah lutut atau tendinitis plantar TK ringan. Penyebab gerakan melompat dan mendarat yang berulang-ulang secara mendadak. Yang kedua oporus, gejalanya rasa nyeri dan sakit pembengkakan di bagian mangkuk tulang. Yang kedua daerah tersebut bila dipencet terasa sakit. Yang ketiga penanganannya yaitu dengan RICE dan pemakaian obat anti radang. Fisioterapi seperti terapi masase, terapi stimulasi listrik, terapi panas, terapi latihan dan lain-lainnya. Contoh yang ketiga, keseleo pergelangan kaki. Penyebabnya itu kesalahan teknik mendarat, permukaan lantai atau tanah yang tidak rata. Sedangkan penanganannya keseleo ringan, riset, memiliki permukaan yang lunak, terapi masase, terapi stimulasi pralistrik, dan terapi latihan. Contoh yang keempat yaitu kram diafragma atau sudoken. Penyebabnya gas yang terkumpul di usus dan tidak bisa keluar. Kedua, suplai darah ke diafragma kurang karena desakan paru pada nafas. Yang ketiga, desakan isi perut ke diafragma besar karena dorongan kaki yang bergerak. Penanganannya perlambat gerakan, tekanan dalam dengan jari-jari sisi yang sakit biasanya di bawah iga. Bungkukkan badan dan keluarkan udara dari mulut. Pencegahannya kuatkan diafragma dengan lari secepat 2-3 kali seminggu, latihan sit up dengan lutut ditekuk, dan hindari obstruksi usus dengan cara makan buah dan sayuran yang cukup. Jadi itulah tadi pencegahan dan perawatan pada olahraga bela diri. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.